Yo, what's up J Squad? Selamat datang di acara konten terbaru Joshua Generation. Editor tolong suara tepuk tangannya. Cukup. Udah. Nah, konten terbaru kita ini namanya Wow. Tanya Temen JG. Oke teman-teman, untuk konten kali ini kita bakal ditemenin oleh gua, Jonas Christian dan Friska Angelina. Yep. Jadi hari ini kita bakalan ngomong tentang insecurity. Jadi apa itu insecurity, John? Oke, teman-teman, biar gue jelasin dulu penjelasan umumnya di Google nih ya. Oke. Insecurity itu adalah satuan pengaman atau sering disingkat satpam. Itu security. Bukan ya. Lu salah ketika keywordnya kurang sorry. in. Editor, cut. Oke, serius. Sekarang gue serius nih, ini maknanya dari Google nih ya. Oke. Jadi insecure itu adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, gelisah gitu. Oke. gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Okay. Nah, jadi ya itu penjelasan dasarnya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa relate lah kalau ngomongin tentang insecure ya, perasaannya seperti apa dan lain-lain. Tapi itu teori dasarnya gitu. Nah, kenapa sih Cak kita mau bahas tentang insecure ini? Jadi kenapa kita ngomongin tentang insecurity? Karena insecurity ini udah kayak penyakit, kayak lebih lama daripada pandemi penyakitnya ini. Dan kita tuh di sini mau berbagi gimana sih sebenarnya caranya untuk mengatasi si insecurity ini dan kayak tips-tipsnya lah gimana cara teman-teman gitu. Karena ini related banget ya sama teman-teman semua. That's kanan. Dan apa yang that's right dong. Oh, iya. Dan apa yang kita mau share hari ini tuh bukan berdasarkan kayak opini semata doang ya, tapi berdasarkan pengalaman kita dan juga hikmat dari Tuhan Yesus dan diajarin juga sama mentor-mentor kita. Gitu teman-teman. Bener banget. Ya, jadi sesuai kemarin kita udah ngomong di Instagram ya dan di grup juga ya, kita mau bikin konten ini dan kita udah minta teman-teman ngasih pertanyaan. Yes. Nah, sekarang kita bakal milih 4 pertanyaan secara random. Bener. Dan ya, let's see how things go. Iya, apaan sih kenapa jadi bahasa Inggris sih? Let's go pertanyaan nomor 1. Wow. Oke, untuk question nomor 1, Cak, dari gue ya. Iya, Oke. siap, lanjut. Nah, gue mau milih pertanyaan dari salah satu teman kita yang namanya tidak mau disebut. Jadi disensor ya. Oke. Nah, pertanyaan ini keren banget nih. Kak, kenapa kita suka insecure sama orang yang lebih sukses? Nah, gue pengen menggeneralisir generalisasi, mengumumkan gitu ya. Sorry, belibet. Ya, jadi gue mau mengumumkan pertanyaan dia kayak kenapa sih kita suka ngerasa insecure sama orang yang menurut kita lebih daripada kita gitu, yang menurut kita lebih produktif, lebih sukses tuh gimana? Nah, jujur gue juga pernah ngalamin itu. Kayak kita semua juga pernah aja ya. Iya, kita bandingin sama yang lebih cakep, lebih kinclong gitu. Yoi, dan yang dompet lebih tebel apalah. Kita punya masing-masing punya kriteria kita sendiri lah. Dan menurut gue nih, akar kenapa gue ngerasa kayak gitu, itu karena gue selalu ngebandingin diri gue sama orang lain. Dan tahu nggak hasil dari perbandingan gue sama orang lain apa? Gue nggak bisa ngelihat nilai dalam diri gue. Ya. Ngeri ini. Jujur ya, lu hidup di zaman sekarang nih dan lu bandingin diri lu sama orang lain, itu udah kayak nusuk diri lu sendiri dengan pisau, tau gak sih? It hurts, man. It hurts. Yeah. Terus gimana tuh, John? Tapi serius ya, bener, it hurts. Apalagi kita hidup di zaman media sosial yang sekarang lagi berkembang secara marak-maraknya gitu. Kita ya simpel aja nih ya. Kita semua, teman-teman yang nonton, gua, Ica, kameramen di belakang juga ya. Kalau ngepost di Instagram pasti diedit dulu dong. Oh, aduh ketahuan nih. Pakai filter dulu semuanya. Iya, pasti ada edit vignette-nya, brightness-nya, contrast gitu kan. Gak ada yang bener-bener pure original gitu ya. Sedikit lah mungkin. Ini maksud gua ngomong gini bukan arti yang edit foto itu salah, teman-teman ya. Gue pengen nunjukin kalau kita itu hidup di zaman dimana kita bisa merekayasakan diri kita kelihatan sekeren mungkin gitu. Iya. Padahal mau hidup kita kosong kayak kita mau kita duit kita nggak terlalu banyak itu gimana, dengan ada sosial media kita bisa membangun image yang berbeda. Iya, gitu. Kelihatannya padahal nggak punya tapi kelihatannya tuh kayak betul. flying money terus gitu ya. Betul. Jadi yang harus disadari itu gini gitu. Jangan pernah ngebandingin diri lo sama orang lain. Karena kenapa? Tuhan gak pernah ngebandingin diri lo sama orang lain juga. Boom. Guys, keren banget. Soalnya ini juga gak sih kalau misalnya lu bandingin sama orang lain, lu kan berarti kayak ngikutin apa yang lu tiru dari orang itu kan. Jadi kayak originalitas lu berkurang gak sih? Lama-lama lu kayak mirip dia bukan mirip diri lu. Lu aja kemana gitu. Bener.
Tuhan itu membangun satu value yang ini gitu. Anggap ini tangan kiri gue nih, ini value lu gitu. Dan ini tuh cuma bisa ditemuin di dalam Tuhan gitu. Dan kalau misalnya lu terus nyomot dari orang lain, menurut gue kalau gue gini keren deh, kalau gini keren deh, kalau gini keren deh. Lu kehilangan keunikan lu, men. Iya bener. Iya. John jadi nggak John lagi Iya, gitu jadinya, kan. jadi campuran. Jadinya campuran Robert sama Jeffrey jadi Jore tuh bahasa Sunda, artinya jelek loh. Oh iya, asli tuh Jore jelek bro. Jadi John sama Robert nggak bisa digabung. Iya, John aja, Robert aja gitu ya. Oke. Jadi thank you udah nanya, ini pertanyaannya bagus banget. Kita langsung aja ke question number 2. Let's go. Wow. Oke, pertanyaan nomor 2 dari @l bla 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 bla. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa orang lahir baru masih bisa insecure? Oke, ini gue mau jawab. Orangnya udah lahir barunya udah lama. Gimana ya maksudnya? Pokoknya udah lama lah gitu ya. Terus udah gitu mau jadi pendeta sekalipun, itu sebenarnya masih bisa kena insecure loh. Gitu. Karena insecure itu udah kayak virus corona, men. Jadi virus corona tahu sendiri ya, dia nggak mandang lagi statusnya seperti apa. Betul. Mau dia single, mau dia married, mau lu punya pacar berapapun gitu ya. Terus udah gitu mau lu kaya, mau lu miskin, mau lu cakep atau cakep banget ya sih, karena nggak ada orang jelek di dunia ini ya. Adanya yang kurang skincare aja, guys. Jadi masih bisa kena insecure gitu. Iya. Dan orang Kristen terutama masih banyak banget yang bakalan punya pikiran-pikiran negatif yang masuk. Contohnya yaitu seperti ini. Aduh, gue kayaknya nggak layak dari posisi ini. Aduh, gue jatuh lagi nih, padahal gue udah Kristen. Aduh, malu-maluin banget, ya ampun. Aduh, kalau misalnya gue share ayat ini di Instastory, gue nanti dibilang so suci nggak ya? #pengalaman pribadi. Aduh, kalau nanti gue berhenti ngomong kasar, nanti teman-teman gue bilang gue nggak gaul lagi. Gimana ya? Lu kenapa gini? Oke, itu tadi contoh-contoh ya, pikiran-pikiran negatif ya. Itu contoh aja, guys. Jadi kalau misalnya ditelusurin itu akan ada banyak banget pikiran negatif yang masuk ke dalam kita setiap harinya loh. Bahkan kayak setiap menit mungkin bisa loh masuk pikiran negatif itu. Nah, teman-teman, kita punya kabar baik. Kalau misalnya virus corona itu belum ada obatnya, dulu ini bukan kabar baik dong. Oke, maksudnya kalau misalnya si virus corona ini masih sampai sekarang belum ada obatnya, si insecurity ini udah ada obatnya, yaitu kasih Tuhan Yesus. Wow. jadi pada intinya yang gue tangkap juga, Ca, itu dari respon lu itu, corona ini nggak mandang siapapun ya. Iya, nggak mandang siapapun. Mau pencapaian lu sekeren apapun, mau juga tadi secara dunia sekuler maupun dunia rohani, tetap bisa terserang oleh perasaan insecurity. Iya, gitu semakin tinggi kan semakin juga anginnya kencang gitu ya. Itu omongan netizen tuh makin parah gitu sebenarnya. Jadi hati-hati juga nih teman-teman. Nah, kalau misalnya si insecurity ini, yaitu obatnya itu kasih Tuhan Yesus, dan juga kita bisa aplikasikan dengan self love. Itu penting banget ya. Kalau misalnya ada yang belum tahu tentang self love, coba nonton IG-nya Josh Gen, Talk at Home. Bisa juga. Promosi ya, sekalian promosi. Judulnya self love ya. Yep. Nah, jadi mulailah teman-teman kita ganti pikiran-pikiran negatif itu sama pernyataan dari Tuhan Yesus. Itu dia jawabannya. Semoga membantu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apaan? Ice breaking dulu kita, biar asik. Yo, let's go. Wow. Oke guys, saatnya kita masuk ke sesi Ice breaking. Kita langsung serahin aja ke wasitnya ya. Oke, jadi Wasit. gimana nih permainannya? Oke, nama permainannya adalah tebak lagu rohani. Susah nih kayaknya. Oke, lanjut. Gue pasti menang sih. Oh gitu. Oke, kita lanjut. Karena lu- Kita buktikan. Permainannya seperti ini. Kita akan kasih satu lagu rohani. Kalau lagu rohaninya bahasa Indonesia, kita akan translate ke bahasa Inggris. Oke. Lalu kita akan suruh Google Translate untuk membacakannya kepada kalian. Itu susah sih, Le. Lalu kalian harus menebaknya secara cepat-cepatan. Oke, siap. Menggunakan bel ini. John. Wih, Cak. Oh my god. Oke. suka gitu ya. Coba tes. Oke. Are you ready, guys? Of course. Of course. Oke. Let's get it. Lagu pertama. Belum. Ya, sorry. Kayak di sinetron gitu. Salah saja. Siap. 1, di silent semua. 2, 3.
This is my desire to gue lupa judulnya. Gue tahu lagunya tapi gue lupa judulnya. Desire, this is my desire. 2, 1. Lord, I give you my heart. Lebih ke satu Yes. dong. Audionya tinggi sekali. Sorry. Lord, I give you my heart, bener ya? Oh iya. Yes. Sebenarnya nggak pakai Lordnya, tapi nggak apa-apa. Oke, yet gue tetap menang. I give you my heart. Yes. I give you my Thank you. harus diulang lagi judulnya ya. I give you my heart. Oke. Ayo lagi gua nggak terima. Ayo. Oke. Next song. Oke, 3, 2, 1. I've seen your kindness that never runs out in my life. I fought until you finally found me to be faithful. Ulang. Apa sih? I've seen your kindness that never runs out in my life. I fought until you finally found me to be faithful. Benar. Tetap setia. Balas. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat ya, aku tetap setia. Mana katanya cupu. Oke. Jadi nggak boleh sombong. Gue belajar pelajaran itu. Karena gue nggak boleh sombong, gue nggak mau sombong. Jadi selanjutnya gue bakal menang. Gue yakin. Sombong lagi ya. Oke. Oke. 2-0. Hoki. Cupu. Oke. Next song. Ready? Ready? Oke. Jawab dong. Semangat. Ready. Sorry, ready. Gue lagi fokus parah ini. Oke. Ready kok. I'm always ready. Siap. Selalu, bro. 1, 2, 3. Ketika saya mengangkat suara saya dan berteriak, setiap tembok runtuh saya memiliki otoritas. Yesus telah memberi saya. Itu Jesus has champion. Oh iya benar. Tos dulu. Iya, dia juga gak mau tos gue dulu. Sama-sama dibodohi. Oke, lanjut ya. Yes. Skor 2-1. Masih gue menang. Ketawa lu kayak Joker dah. Bisa. Ayo, let's go. Siap? Siap. 1, 2, 3. Anda memanggil saya di atas air, ketidaktahuan besar di mana kasih mungkin banyak. You call me out upon the water, great and ocean. Where Oh people iya. fell. Oh, it's tight. It's so tight. 2-2. Let's go. 1, 2, 3. Bersukacitalah rajaku dalam apa yang Anda dengar, biarlah itu menjadi suara yang manis dan manis di telinga Anda. Let it be a sweet sound in your ears. I lift my voice. Aduh bukan. Oh bukan. Aduh. I love you Lord. Wow. Yay! I love you Lord. Yes. Thank you Lord. Di konten selanjutnya. Sorry ternyata Ice menang. Yeay. I got it. Oh iya. Nggak apa-apa. Masih ada next time ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Sportif. mantap, Oh, iya. yuk. Thank you, Watsit. Yuk. Good game. Asik. Well played. Asik. Ya, lanjut deh ke Oke. pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan 3 sekarang. Oke, teman-teman. Dadah. Ya, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bareng gue lagi. Nah, ini pertanyaan keren banget. Ini dari salah satu teman kita namanya, ayo nggak boleh tahu. Soalnya dia nggak boleh kasih tahu. Oke, pokoknya ini keren banget pertanyaannya. Dia nanya kayak gini. Saran untuk orang yang ngalamin insecurity. Pasti teman-teman butuh nih semuanya. Yuk. Mau
moto banget tuh moto aja. Moto Canda. Oke. Ten nih. Udah Oke, gak sabar nih. Jadi gue ngomong gini, untuk awal mau menurut lu nggak seberharga apapun itu ya, menurut lu nggak sejago apapun atau lu secupu apapun, lu harus sadar satu hal. Tuhan, suatu pribadi yang menciptakan ini semua nih, kita semua makhluk hidup itu ninggalin ketuhanannya, menderita di bumi, mati di kayu salib itu cuma untuk kita. Yes. Berarti sebernilai itulah kita. Iya gitu, kita harus sadarin itu. Di dalam diri kita ada suatu value, ada suatu nilai, ada suatu emas yang udah Tuhan taruh bahkan sebelum kita lahir, yang gak akan bisa terpengaruh oleh apapun yang terjadi di bumi, guys. Udah dirancang dari Iya. bener-bener hati-hati lagi gitu kan. Mau kesalahan lu nih, kalau misalnya ditumpuk itu udah nggak bisa terhitung lagi, tetap value lu itu bakal tetap, nilainya itu bakal tetap semahal itu gitu. Yes. Gak ada harganya. Dan yang harus kita sadarin itu ini, perjuangan manusia itu bakal selalu ada batasan-batasannya. Dan itu termasuk dalam hal memperjuangkan diri kita untuk melawan insecurity. Di saat kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, itu selalu ada batasannya. Yang harus kita lakukan apa? Kita dekat ke Tuhan aja. Kita fokus pada Dia, kita mulai cari tahu diri kita sendiri di dalam Dia gitu. Tuhan, untuk apa sih lu nyiptain gue gitu? Kenapa sih lu sayang banget sama gue? Kenapa lu mau mati untuk gue gitu? Padahal kesalahan gue banyak loh Tuhan. Gue insecure di masalah gini nih. Just be honest aja gitu. Dan pada akhirnya His peace yang overflow dalam diri lu, dalam diri kita semua, itu yang bakal ngebebasin kita dari insecurity itu. Wow, bener banget. Karena kalau misalnya dilihat lagi, kayak kita mau ngelawan insecurity sekuat gimana pun, kayak kekuatan kita sebenarnya terbatas ya. Iya, Carilah betul, kekuatan betul. yang nggak terbatas, yaitu Tuhan Yesus. Iya guys. betul. Dan gue mau ngasih tahu, sebagai orang insecure, gue tahu orang insecure itu orang yang selalu overthink. Yakin gue, bener gak gue? Benar. Kameramen bener gak? Kameramen bener gak? Lu mau mencoba hal yang baru, lu takut dengan apa yang lu pernah alami di masa lalu. Takut Lu pengen, gagal. ya itu bener, itu selalu gara-gara trauma atau apa mungkin. Iya. Lu pengen berani dalam suatu hal, lu pasti kepikiran kayak tapi dulu gue gini, enggak deh gini bla bla bla, terus lu ngelakuin satu kesalahan, misalnya waktu lagi bareng teman-teman, lu kepikirannya sampai besok, lu nggak bisa tidur, lu bangun tidur kayak kenapa sih gue kayak gitu kemarin gitu orang-orang insecure kayak gitu kan. Banyak banget penyesalannya dalam hidup ya, nggak beres-beres. Iya. Dan gue pengen ngasih tahu, kalau misalnya lu melakukan kesalahan, kalau misalnya lu melakukan kegagalan, itu bukan artinya lu orang yang gagal, men. Yes, setuju banget gue. Dan gue ngomong sekeren apapun, mau Ica juga, mau pendeta manapun ngomong sekeren apapun untuk berusaha ngebebasin lu dari insecurity, lu gak akan bisa bebas kalau lu gak bangun relationship sama Tuhan. Ya, setuju. Lu mau atau enggak untuk bebas dari insecure itu? Kalau lu dengerin kita doang nih, tapi lu nya nggak mau berubah dari diri lu, ya lu akan terus terjebak di lingkaran insecure itu. Karena itu akan muter terus di otak lu, kalau kayak CD ya, muter terus aja, non-stop itu. Tapi kalau misalnya lu mau serahin ke Tuhan Yesus, wah langsung. Iya, betul. Babat, man. Dan di dalam perjalanan bersama Yesus untuk bebas dari insecure itu ya terkadang gak jauh beda sama apa yang orang bilang gitu. Lo harus keluar dari comfort zone atau gimana bla bla bla. Tapi bedanya kalau lu udah bangun relationship sama Tuhan, entah gimana itu ada kekuatan dalam diri lu yang memampukan lu untuk ngelakuin itu gitu. Dan itu gak bisa lu denger dari omongan orang lain. Itu suatu experience yang harus lu hidupin sendiri, men. Benar. Gila, gue bijak banget. Canda. Oke, cut. Next question. Pertanyaan nomor 4. Oke, jadi dari @b bla 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 bla. Dia tuh suka insecure kalau misalnya ada yang ngomentarin tentang dirinya atau karyanya. Dia tanya gimana solusinya nih kalau ada yang komentarin. Nah, sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, yang menghambat kita untuk berkarya atau mengeluarkan kreativitas itu sebenarnya omongan orang ya. Iya. Kayak kita tuh kebanyakan mikir seperti ini. Duh, gimana kalau gue bikin konten terus kontennya jelek? Gimana kalau misalnya gue bikin konten terus like-nya dikit atau bahkan gak ada yang like? Gimana kalau gue bikin konten terus followers gue berkurang? Gimana nanti kalau gue bikin konten, gue dihujat, gue dicap aneh, gue dicap gak kreatif, dicap peniru, dicap plagiat. Oh my god. Gimana nanti kalau misalnya gue dibilang, udah daripada lo bikin konten, mending lo cari duit yang bener. John kemana? Nah,
Jahat-jahat banget kan tuh komentar-komentarnya para netizen, maha benar. Bener ya banget, ampun. di bawahnya maha kuasa ya. Astaga. Gitu. Nah, tadi kan John udah bilang ya kalau misalnya Tuhan Yesus itu udah mati di kayu salib buat kita. Karena seberharga itulah, sebernilai itu kita. Nah, itu tanemin dulu nih di otak kita. Yep. Bahwa ada fakta, yaitu kita adalah anak Allah yang dikasihi. Itu jangan sampai berubah posisinya, dia tetap di atas otak kita ya teman-teman. Betul. Nah, jadi saat lagi ada pikiran-pikiran negatif yang masuk ke dalam diri kita, atau bahkan kalian sendiri yang ngomong pikiran negatif itu ke kalian. Iya. Nah, kalian tuh ingat lagi bahwa hal-hal itu tuh gak mutlak, gak absolut, dan bersifatnya tuh cuma sementara. Sedangkan apa yang Tuhan Yesus bilang tentang diri kita itu sifatnya absolut, mutlak, dan kekal, men. Keren plot banget twist, kan? plot twist. Yoi. Jadi perlu diingat teman-teman, kita harus ganti perkataan gimana kalau dengan kata walaupun. Nih, contohnya kayak gini. Gimana kalau misalnya gue bikin konten terus jelek di mata orang-orang? Nah, ganti dengan walaupun gue bikin konten terus jelek di mata orang-orang, Tuhan Yesus tetap nilai karya gue tuh bagus. Gitu. Contoh yang kedua. Wow. Gimana kalau misalnya gue udah bikin konten terus gue dijauhin sama orang-orang? Nah, ganti dengan kata walaupun gue bikin konten dan gue dijauhin orang-orang, Tuhan Yesus tetap gak bakal jauh dari gue. Yap. Nah, betul. jadi kayak semua yang gimana kalau waktu itu lu ganti dengan walaupun, semua itu pasti ada jawabannya, dan itu bakalan guarantee lu di-secure di dalam Tuhan Yesus. Seperti itu. Iya, jadi lu bener-bener harus punya namanya mental walaupun ya. Iya, benar. Nih gue pengen ngomong nih ke lu nih yang lagi nonton nih, kamera 1, oke, lu dengerin gua, kamera 2, dengerin gua, kamera 3, dengerin gua juga, oke. Balik lagi kamera 1. Ini lu itu bener-bener harus punya mental walaupun gitu. Di dalam hidup lu, semua hal lu saat lu ngerasa insecure, ngerasa nggak layak, walaupun gua tahu gua ngelakuin kesalahan, gue percaya Tuhan tetap sayang sama gua. Yes, benar. Walaupun mungkin Karena- gue berasal dari broken home lah, dari masa lalu yang kurang baik, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakuin, gue percaya Tuhan tetap sayang sama gue. Yes. Ini tuh bukan masalah ngomongin ego atau gimana ya, tapi ini yang udah Tuhan ajarin ke kita selama ini gitu. Dia tuh nggak pernah ingkar janji kan, Iya, John. Dia iya, selalu iya. bilang kita tuh anak Allah yang dikasihi, Iya, iya. dan itu fakta yang nggak bisa diubah oleh siapapun, oleh apapun. Gitu. Dan yang menarik tau nggak, dia sendiri nggak bisa ngubah fakta itu. Yes. Karena apa? Dia nggak bisa menyangkal dirinya, karena dia itu kasih, bener. Betul banget. Yoi banget. Jadi teman-teman teruslah berkarya. Apa yang netizen katakan tentang diri kalian itu sifatnya tuh cuma sementara kok. Jadi sabar-sabarin dulu aja ya. Dan jadikan si kritik-kritik itu motivasi kalian untuk kalian tuh bisa lebih bikin karya yang keren lagi gitu. Dan teman-teman juga perlu ingat nih, kalau misalnya orang-orang hebat itu pasti mereka juga punya kritikan-kritikan yang macam-macam ya, bikin betul. mereka down. Tapi mereka gak menyerah, mereka lepas dari si rasa insecure itu dan mereka bikin karya yang lebih keren lagi. Terobos. Mereka membuktikan gitu, dan betul. bahwa kritikan yang mereka dulu itu sementara doang kok sifatnya. Nah, jadi buat para content creator, buat para kalian lah semua yang bikin karya apapun, tetaplah semangat, tetaplah bikin, karena Tuhan Yesus itu dukung kalian terus untuk bikin karya. Semangat buat teman-teman semua. Nah, jadi kita udah jawab 4 pertanyaan dari teman-teman semua. Kesimpulannya adalah, kalau misalnya dari gue dulu ya, Iya, oke. insecurity itu udah kayak penyakit ya. Jadi obatnya itu adalah kasihnya Tuhan Yesus. For sure. Terus ingetin di dalam otak kalian bahwa apa yang teman-teman kalian katakan tentang kalian atau bahkan diri kalian sendiri itu sifatnya tuh cuma sementara. Sedangkan apa yang Tuhan Yesus bilang tentang kalian tuh sifatnya bakalan kekal. Kalian adalah anak Allah yang dikasihi dan berharga. Iya. Gitu. Kalau dari John gimana? Ya kalau dari gua mau ngomongin tentang insecurity itu perjalanan sih. Yes. Itu sebuah journey gitu. Itu nggak bisa cuma sehari, sebulan, setahun. Snap just like that, hilang gitu ya, nggak Wah bisa. bener nggak bisa tuh kayak misalnya Tuhan kayak terus gila gue insecure lagi, gue kayak orang paling pede. Nggak kayak gitu Ferguson. Nggak kayak gitu. Perjalanannya panjang banget gitu. Dan di situ indahnya gitu. Meskipun kita masih bisa ngerasain insecurity, nggak pede, indahnya di mana? Kita juga tetap jalan tuh bareng Tuhan. Yes, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Dia akan Iya. selalu mengasihi kita, Iya. apapun keadaan kita. Betul. Dan teman-teman tinggal ganti sumber aja gitu. Kalau misalnya dulu teman-teman percaya sama hal-hal di dunia yang bisa ngisi kepercayaan diri atau security teman-teman, that's temporary. Beneran. Iya. Yang indah dari Tuhan itu mau kita ada pencapaian maupun gak ada pencapaian, damai itu tetap ada. Yes, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita maupun kita serendah apapun, Iya, setitik betul. apapun gitu loh. Betul.
dia seindah itu. Dan kalau teman-teman bener-bener pengen bebas dari rasa insecurity ini dan pengen mencapai lebih banyak hal lagi, menggarap lebih banyak kesempatan, just go to him. Yes. Simple as that gitu. He is the answer. Yap. Asik. Yoi. Dan terakhir, God, Tuhan itu sebuah relationship. Ya, lebih dari pengalaman bahkan dia relationship. Yes, setuju Oke, banget. itu aja. Mantap banget lah hari ini. Semoga terjawab ya apa yang teman-teman Ya. tanyakan tentang si insecurity ini. Si insecurity. Dan kalau misalnya teman-teman masih pengen tanya lebih lanjut tentang si insecurity, boleh banget DM ke Instagram kita Ya, boleh. @jos_gen. Nanti di situ kita akan sebisa mungkin jawab pertanyaan teman-teman. Ya, dan juga kalau misalnya teman-teman pengen ngadain topik baru atau sebuah konten baru, ditanya temen JG selanjutnya, ngomong aja di DM gitu. Misalnya, Yes. Kak mau ngomongin tentang sakit hati gitu atau apa. Tentang pacaran mungkin? Ya, tapi Nah. kayaknya bukan gua sih yang isi. Mungkin bisa host lain ya. Kita nggak belum tahu nih ke Tapi depannya nggak apa-apa, gimana. kita open kok. Kita bakalan tampung semua ide-ide dari kalian. Bener. Jadi ya feel free aja DM apa aja, tanya apa aja, kita bakal jawab. Bener tadi kata Ica, sebisa mungkin. Jadi as always, Stay blessed and be secure. Bye bye. Wow. Tanya temen JG.